Halo teman-teman, jadi di sini saya Nur Alvina akan memberikan langkah-langkah analisis korelasi. Namun sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu korelasi. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai korelasi. Jadi korelasi adalah metode untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel dan keeratan hubungan. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel yang diteliti. Arah hubungan antar variabel dapat bernilai positif, negatif, serta nol apabila tidak memiliki hubungan sama sekali, dan adapun kuatnya hubungan antar variabel dapat dinyatakan dengan besarnya nilai koefisien korelasi pada fungsi linear. Nah, jadi analisis korelasi itu mempelajari apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, keeratan hubungan linear antara dua variabel dilambangkan dengan huruf R kecil, yaitu sebagaimana rumus korelasi seperti ini. Dengan keterangan R merupakan koefisien korelasi, X merupakan variabel bebas, dan Y merupakan variabel terikat. Pada analisis korelasi terdapat hipotesis. Hipotesis di sini ada H0, yaitu di mana tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Sedangkan H1 yaitu ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Kemudian analisis korelasi dapat diambil keputusan dengan nilai probabilitas atau nilai signifikan, yaitu dengan ketetapan jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dengan catatan, keputusan dapat diambil dengan cepat dengan melihat nilai koefisien korelasinya, yaitu jika pada nilai koefisien korelasi bertanda bintang 2, maka menyatakan ada hubungan pada tingkat signifikansi 1%. Setelah mengetahui apa itu korelasi, saya akan memberikan contoh penerapannya. Di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu analisis indeks harga yang diterima petani terhadap nilai tukar petani di Indonesia pada tahun 2016. Sebelumnya kita mengetahui metodologi pengujiannya, yaitu yang pertama sumber data. Di sini sumber data yang saya gunakan yaitu sumber data sekunder yang saya ambil dari website BPS. Yang kedua yaitu kita mengetahui variabel penelitian, di mana variabel penelitian pada kasus ini yaitu Y merupakan nilai tukar petani atau NTP, dan X1 merupakan indeks harga yang diterima petani atau IT. Selanjutnya, setelah mengetahui variabel penelitian, kita mengetahui langkah analisis, yaitu dari mengumpulkan data, menguji korelasi, melakukan analisis, menginterpretasikan hasil, dan menarik kesimpulan serta saran. Untuk lebih jelasnya lagi dan lebih mudah, saya akan langsung masuk ke langkah-langkah analisis korelasi menggunakan SPSS.
Baik teman-teman, jadi kita bisa langsung mencoba analisis menggunakan SPSS. Jadi pertama kalian buka dulu SPSS-nya, kemudian lihat di bagian pojok kiri bawah terdapat data view dan variable view, di mana data view itu nantinya akan berisikan data-data kita, sedangkan variable view digunakan untuk mengisi variabel atau kategori dari data yang kita gunakan. Kita ke variable view dulu. Untuk kolom yang pertama kita isi provinsi. Untuk kolom kedua yaitu Y atau NTP, dan yang ketiga yaitu X1 yaitu IT. Jangan lupa untuk bagian tipenya disesuaikan. Setelah sesuai, kita masuk ke data view. Di bagian data view, kita bisa langsung masukkan data yang sesuai pada BPS yang telah kita cari tadi. Setelah selesai menginput data, kita bisa langsung menganalisisnya, yaitu dengan menekan Analyze, masuk ke Correlate, lalu Bivariate. Di situ terdapat bagian variables. Untuk NTP dan IT, keduanya dimasukkan ke bagian variables. Lalu di bawahnya terdapat correlation coefficient. Di situ terdapat Pearson, Kendall, dan Spearman. Kita pilih yang Pearson. Lalu kemudian di bawahnya terdapat test of significance. Terdapat two tail dan one tail. Kita pilih yang two tail. Lalu di bawahnya jangan lupa untuk mencentang bagian flag significant correlation. Jika sudah, klik OK. Sehingga akan keluar hasil dari korelasi antara NTP dengan IT. Berdasarkan hasil analisis korelasi, didapatkan nilai sig2tail yaitu 0. Hal ini berarti bahwa H0 ditolak karena nilai sig kurang dari 0,05, yang berarti adanya hubungan antara indeks harga yang diterima petani terhadap nilai tukar petani di Indonesia pada tahun 2016. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.